Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah oleh kelompok 9. Pemateri pertama yaitu Kamelia, pemateri kedua Hasriani Hairudin, pemateri ketiga Muhammad Aksal, pemateri keempat Asriani Syamsuddin, pemateri kelima Yunita Yusuf, pemateri terakhir Melisa Sri Saputri. Bahasa karya tulis ilmiah, learning objektif yaitu memahami penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Adapun aspek dalam karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama, aspek isi. Kedua, aspek bahasa. Ketiga, aspek sajian. Adapun aspek isi terdiri dari kajian bidang keilmuan. Aspek bahasa terdiri dari bahasa tulis ilmiah, dan yang terakhir aspek sajian mengenai aturan dan gaya bahasa. Bahasa karya tulis ilmiah terdiri dari 10. Yang pertama, baku. Kedua, denotatif. Ketiga, berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan. Keempat, kohesif. 5, koheren. 6, mengutamakan kalimat pasif. 7, konsisten. 8, logis. 9, efektif. Dan yang ke-10, kuantitatif. Yang pertama yaitu baku. Ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulisan menggunakan ejaan yang baku, yakni EBI atau ejaan berbahasa Indonesia. Dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Contohnya, dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain-lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Contoh kalimat ini merupakan kalimat tidak baku. Baik, pada bagian kedua yaitu denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Contoh, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia atau tidak lugas. Maksud kalimat di atas tidak jelas karena kata penerangan mengandung makna ganda, yaitu informasi atau listrik. Perbaikan, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia atau lugas. Atau makalah ini bertujuan untuk memberikan listrik yang memadai bagi masyarakat Indonesia atau lugas. Bagian yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Contoh, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan. Sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak efisien. Perbaikan, responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau efisien. Yang keempat yaitu kohesif, agar tercipta hubungan gramatik antar unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. 5. Koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. 6. Mengutamakan kalimat pasif. Contoh, penulis melakukan penelitian di laboratorium. Perbaikan, penelitian ini dilakukan di laboratorium. 7. Konsisten. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti. 8. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Contohnya,
Untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti, termasuk tidak logis. Perbaikannya, untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti, logis. 9. Efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. 10. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contohnya, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikan. Dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Kuantitatif. Baik, selanjutnya bahasa karya tulis ilmiah. Syarat kebahasaan. A. Baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. B. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. C. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. D. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak menggunakan makna ganda. E. Denotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu objektif. F. Ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kata pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya pasti. G. Runtut. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Kata ganti penghubung dan penunjuk. Kata penghubung yang fungsinya menghubungkan bagian-bagian kalimat. Yang pertama, hubungan penambahan, kata gantinya dan serta. Kedua, pemilikan, kata gantinya atau. Yang ketiga, perlawanan, kata gantinya tetapi. Yang keempat, waktu, kata gantinya sesudah. Yang kelima, cara, kata gantinya dengan. Yang keenam, akibat, kata gantinya maka. Yang ketujuh, tujuan, kata gantinya agar, supaya. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk umum. Kata gantinya yaitu ini, itu. Kedua, kata ganti penunjuk tempat. Sini, situ, sana, di sini, ke sana, ke sini. Kata ganti penunjuk ikhwal. Begini, begitu. Nah, yang terakhir, bahasa Indonesia benar dengan baik. Bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam menyampaikan suatu maksud. Bahasa yang baik tidak selalu harus seragam baku. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa itu dengan situasinya, waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Bisa saja bahasa yang baik itu tidak benar kaidah-kaidahnya. Sebaliknya, bahasa yang benar kaidah-kaidahnya belum tentu bahasa yang baik. Sebab, misalnya, akan ganjal kedengarannya bila di kantin kita menggunakan ragam bahasa baku seperti bahasa seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar. Sebaliknya, akan janggal pula bila seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar menggunakan bahasa seperti orang awam yang sedang ngobrol di kantin. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang disesuaikan dengan kaidah dan sesuai dengan situasi. Nah, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.